ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya Al-Quran dan kekuasaan suatu saat nanti akan berpisah. Sayaf tarikoni, pakai sin tanpis. Artinya apa? Pada saat Rasulullah bersabda, kekuasaan dan Quran itu menyatu. Dan kekuasaan dengan Quran menyatu berjalan 13 abad lebih selama khilafah eksis. Ketika khilafah runtuh tahun 24, berpisahlah kekuasaan itu dari Al-Quran. Apa yang disabdakan oleh Nabi nyata, karena Nabi tidak berkata berdasarkan nafsu, melainkan berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Cek Nabi, ketahuilah sesungguhnya kitab suci Quran dengan kekuasaan akan berpisah. Ketika berpisah, apa kata Nabi? Fala tufarikul kitaba. Kamu jangan berpisah dengan kitab. Lebih baik berpisah dengan kekuasaan. Jadi oposisi dengan penguasa yang sekuler. Jangan kamu oposisi melawan Quran. Karena sieun lapar teh ya. Sieun lapar, sieun teu seubeul, sieun teu beunghar. Akhirna ngabelaan deket jeung kekuasaan. Padahal konsekuensinya adalah berseberangan, jadi oposisi terhadap Quran. Karasa teu? Karasa teu? Masya Allah. Cek Nabi, ketika kalau kalian mengalami zaman itu, kitab suci Quran berpisah dengan kekuasaan, dengan negara, kau harus ada di Quran. Tapi memang air sikona. Apa resikonya? Lihat kata Nabi, satu persatu oleh Nabi dijelaskan, dan satu persatu nyata apa yang disabdakan Nabi itu. Apa kata Nabi? Ala innahu sayakunu alaikum umara yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Nanti akan ada para umaro, ya, para penguasa dengan dalih menegakkan hukum, tapi hukumnya selalu memenangkan untuk mereka dan golongannya. Tidak pernah berpihak untuk kebaikan kalian, tapi untuk kebaikan dan keuntungan mereka saja. Ya, yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Satu. Berikutnya nih, kata Nabi, in asaitumuhum qatalukum. Nanti pada saat kekuasaan berpisah dengan Quran, sehingga mereka semena-mena memperlakukan rakyat, menzalimi rakyat, jahat kepada rakyat, bahkan lebih memanjakan para penjajah dan asing. Kata Nabi, pada saat itu nanti, in asaitumuhum qatalukum. Kalau kamu melawan mereka, mereka akan bunuh kalian. Nabi udah bilang. Terus wa in ata'tumuhum adallukum. Kalau kalian ikuti mereka, mereka akan menyesatkan kalian. Jadi kata Nabi cuma dua, antara dibunuh atau disesatkan. Ngelawan dibunuh, mengiyakan jadi sesat. Tuh, pilihan. Bagi orang yang beriman, dia tidak akan berpikir cuma dunia, akhirat. Terus sahabat bertanya, ini penting banget dia. Hadis ini menjawab situasi hari ini kita masih bagaimana? Nyata. Nabi ditaruh oleh sahabat, qalu ya Rasulullah, kaifa nasna'u? Apa yang kami lakukan pada zaman itu? Kami melawan, dibunuh. Kami mengikuti, jadi sesat. Sesatnya itu bahkan sampai ke akidah loh. Dan hari ini teman-teman semua, kita bisa menyaksikan betapa orang-orang yang hari ini merapat kepada para penguasa yang sekuler, yang sangat-sangat
aromanya tuh menyengat banget, resep ke Islam teh. Itu telah menyebabkan banyak orang tersesat. Kita bisa dengarkan kata-kata dia. Contoh, pengen contoh. Ada seorang laki-laki. Itu dia mengatakan, dulu mengatakan khilafah syariat Islam yang tertolak. Baru-baru ini dia mengatakan tidak ada negara yang normal dengan sistem khilafah. Dengan mengatakan tidak ada negara yang normal dengan sistem khilafah, artinya dia menantang Rasulullah ketika Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Kata Nabi, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Hai sahabat-sahabatku, siapa yang nanti panjang umur setelah aku meninggal nih, kalian panjang umur, kalian akan menyaksikan perikhtilafan yang banyak di tengah umat ini. Semua mengklaim Islam, 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 Islam. Kata Nabi, supaya kalian selamat, tidak tersesat, kuncinya alaikum bisunnati. Kau harus ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Camkan kalimatnya. Dan ikuti sunnah para khalifah. Khulafah itu jamak daripada khalifah. Rasul tidak menyebutkan wa sunnati Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Padahal yang dimaksud itu. Tapi yang disebut jabatannya. Kenapa? Agar umat tahu bahwa mereka itu adalah kepala khalifah, kepala negara. Lain kepala suku, paguyuban. Lain kepala negara. Lain paguyuban kaum Ansor. Bukan. Kaum Muhajirin, bukan. Kepala negara. Dan ketika Nabi menyebutkan wa sunnatil khulafa, itu Nabi pakai sifat ar-rasyidin. Rasyidin itu artinya apa? Orang-orang yang dalam petunjuk. Tidak satu sifatnya, Nabi kasih sifat lagi al-mahdiyyin. Mereka yang dibimbing oleh hidayah Allah. Karena mereka dalam petunjuk Allah, dalam hidayah dari Allah menjadi kepala negaranya, maka puncak negara yang paling normal adalah di zaman khalifah. Tapi si aki-aki yang ngomong tidak ada negara yang normal dengan sistem khilafah. Tong aneh. Tong aneh. Dan Nabi nyebutkan gitu. Kata Nabi dalam satu hadis, al-ulama umanaullahi fil ardi. Para ulama itu adalah orang-orang terpercaya yang Allah turunkan di bumi. Ulama itu adalah sejatinya, aslinya ulama itu adalah makhluk-makhluk kepercayaan Allah. Umanaullahi fil ardi malam yukhalitu as-sultan, selama mereka tidak banyak campur dengan penguasa. Nabi yang bilang. Jadi lamun terlengket jeung para penguasa, dia bisa dipercaya. Mereka adalah kepercayaan Allah di bumi. Selanjutnya kata Nabi, fa in khalatu, kalau mereka itu sudah campur baur dengan penguasa, apalagi menjadi bagian dari penguasa itu, Nabi yang bilang, khanu, mereka pasti menjadi pengkhianat Allah. Jangankan kalian umat, Allah dikhianati, Rasul dikhianati. Sehingga Rasul mengatakan khulafaur rasyidin, para khalifah yang terbaik hidup dalam hidayah, dia katakan tidak normal. Artinya Abu Bakar, Umar, Utsman itu normal, terbalik, sarojeng kita nyebutnya. Brengsek, sarojeng kita nyebutnya. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Itu yang disebut apa? Kata Nabi. Cuma dua menghadapi situasi genting seperti ini. Kau taat, kau melawan, kau diperangi. Kau taat, kau disesatkan. Paham? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Jawaban Nabi, kama sona ashabu Isa bin Maryam. Kau harus berbuat sebagaimana para sahabat Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Nusyiru bil manashir. Mereka itu karena keimanannya
oleh orang kafir sampai digergaji. Wa humilu 'alal khashab, dicincang-cincang. Kau harus seperti mereka, kata Rasulullah. Mautul fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiatillah. Mati karena taat kepada Allah itu yang berharga dibandingkan hidup dalam maksiat kepada Allah. Bisa disimpulkan? Bisa disimpulkan jemaah sekalian? Nah, itu hadis Nabi riwayat Imam